Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai audit perpajakan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Sri Wahyuni. Pada Sri Wahyuni saya persilahkan. Yang pertama, latar belakang. Apakah perusahaan telah mengelola kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien? Apakah perusahaan telah melakukan penilaian atas pengelolaan transaksi bisnis yang dimiliki dan mampu menghemat penggunaan dana atau arus kas keluar dari pemenuhan kewajiban pajak tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, perusahaan perlu melakukan audit atas pengelolaan kewajiban perpajakannya. Audit pajak yang dimaksud dan dibahas pada bab ini berbeda dengan audit pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan yang lebih menekankan pada penilaian atas ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyelamatkan penerimaan negara. Audit pajak yang dibahas pada bab ini lebih pada kepentingan evaluasi internal terhadap menyelamatkan penerimaan negara. Audit pajak yang dibahas pada bab ini lebih pada kepentingan evaluasi internal terhadap bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien terhadap optimalisasi penggunaan sumber daya dan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat tercapai atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan. Banyaknya kasus sengketa perpajakan, kerugian-kerugian yang terjadi karena denda dan sanksi administrasi perpajakan adalah akibat dari kurang mampunya wajib pajak mengelola kewajiban perpajakannya. Di samping itu, hilangnya kesempatan untuk melakukan efisiensi pengeluaran dengan meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan menyebabkan hilangnya potensi ekonomi. Maka dari itu, penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya menjadi sangat penting dan strategis dalam operasi perusahaan keseluruhan, yang baik ekonomis terhadap ketaatan efisien dalam dan efektif pelaksanaan dalam mencapai peraturan perpajakan yang tujuannya. Penilaian secara untuk meminimalkan pembayaran pajak dilakukan melalui audit internal maupun kemampuan untuk meminimalkan pembayaran pajak dilakukan melalui audit internal perpajakan. Berbagai istilah digunakan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Beberapa praktisi menyebutnya sebagai perencanaan pajak yang menekankan aktivitas pada perencanaan transaksi yang bisa menghemat pembayaran pajak. Istilah lain adalah tax review, yang melakukan review terhadap ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aktivitas ini biasanya dilakukan pada akhir periode pada saat perusahaan mempersiapkan laporan tahunan kewajiban perpajakannya dan memberikan penilaian atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi atas pemenuhan kewajiban tersebut. Istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak, memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tujuan audit perpajakan ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal yang pertama, SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian penerimaan pajak, yang kedua SPT rugi, yang ketiga SPT tidak atau terlambat disampaikan, yang keempat melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari audit perpajakan ini adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, ketepatan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. A.
memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan. B. Meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. A. Melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. B. Melakukan perhitungan pajak dengan benar. C. Menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Audit internal perpajakan lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, audit ini seharusnya dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak perpajakan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan tersebut. Hasil audit ini dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya mengelola kewajiban perpajakan, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, dan ketaatan pada peraturan perpajakan. Ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam yang pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak. Yang kedua, memaksimalkan deductible expenses. Sementara dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak. Yang kedua, penghitungan pajak dengan benar. Yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu. Yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Selanjutnya, tax review. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan dan SPT masa dan atau tahunan, seorang tax review melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua, penghitungan pajak dengan benar, yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu, yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Selanjutnya, untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review seharusnya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul. Tidak hanya setiap akhir tahun, beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari saksi perpajakan. Secara umum, saksi perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu saksi sebelum pemeriksaan atau saksi dalam tahun berjalan, dan saksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak. Saksi perpajakan dalam tahun berjalan terdiri atas A. Saksi perpajakan seperti denda keterlambatan pembayaran pajak yang terdapat di pasal 14 ayat 3 sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan dikalikan jumlah bulan yang terlambat dibayar. B. Denda keterlambatan pelaporan SPT masa pasal 7 dan keterlambatan pelaporan SPT tahunan. C. Sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2% per bulan tanpa ada batas maksimal. D. Saksi pasal 14 ayat 4 berupa denda 2% kali dasar pengenaan pajak PPN terlambat atau salah membuat faktur pajak. Saksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50% akibat tidak menyampaikan SPT tahunan walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kedaluarsa masa perkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksa. Yang kelima, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review serta syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi. Yang ketujuh, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKB sudah terpenuhi.
hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 Ayat 4. Yang kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membenturkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan Pasal 8 Ayat 1. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak pasal 2 ayat 1. Yang kedua, setiap wajib pajak sebagaimana pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 84 dan tentunya wajib melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak pasal 2 ayat 1. Yang keempat, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya tercantum dalam pasal 4 ayat 1. Yang kelima, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutama dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10 ayat 1. Berbagai fasilitas dan intensif pajak yang diberikan pemerintah seperti yang disajikan pada lampiran bab ini, baik untuk PPh badan maupun PPh pribadi, dapat dijadikan rujukan oleh wajib pajak untuk mengatur transaksi operasional dan bentuk usahanya agar dapat menikmati fasilitas dan intensif pajak tersebut. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Khadijah. Kepada dia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya itu tentang audit atas PPh pasal 21. Yang dimana isinya pasal 21 itu berisi tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan audit atas PPh pasal 21. Nah, di dalam audit PPh pasal 21 tadi, kewajiban perpajakan terkait PPh 21 yaitu selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21. Pasal 2 dan Pasal 7 PMK nomor 80/PMK.03/2010 mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh 21. Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbarukan. Penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat.
Kemudian ada audit atas PPh pasal 26. Pasal 26 itu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang pertama, dipotong pajak sebesar 20% dan jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan, yaitu 1. Dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, untuk poin kedua yaitu atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari penghasilan neto. Yang ketiga, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final, kecuali 1. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. Dan yang kedua, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Sebagai pemotong wajib pajak harus menyetor PPh 26 yang dipotong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Mengingat adanya kemiripan objek pajak PPh 23 dan PPh 26, perusahaan harus berhati-hati agar tidak tercampur dalam penyetoran dan pelaporannya. Pastikan bahwa PPh 26 hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, ada audit atas PPh pasal 22. Pasal 22 di dalamnya yaitu Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu. Sebagai pemungut pajak, penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada audit atas PPh pasal 23. Di dalam pasal 23 ini yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah.
Subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Di mana yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas, yaitu A. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Yang kedua, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Yang ketiga, royalti, dan yang keempat, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan atas yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 C. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, audit atas PPh pasal 25. Audit atas PPh pasal 25 yang pertama, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan B. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Yang kedua, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Dan yang ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi yaitu wajib pajak baru, yang kedua bank,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atau setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Kemudian ada audit atas perhitungan pajak akhir tahun, pasal 28, yaitu yang pertama, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pajak yang terutang dikurang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa A. Pemotongan pajak atas penghasilan dan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang B. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. C. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. D. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. E. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. F. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Kedua, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam pasal 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Kedua, dasar perhitungan pajak terutang adalah laba yang diperoleh perusahaan dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan yang bisa dilakukan terhadap pajak terutang. Auditor harus memeriksa dengan teliti apakah seluruh pajak yang bisa dikreditkan telah dikreditkan dengan membandingkan antara catatan yang uang muka pajak selain PPN dengan pengkreditan yang dilakukan pada perhitungan pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. 1. Pengusaha yang melakukan A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah, pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah, pabean yang dilakukan oleh pengusaha. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. H. Ekspor jasa kena pajak dan pengusaha kena pajak. Kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang PPN. Ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator. Untuk studi kasus apakah mengambil studi kasus audit perpajakan terhadap PPN di PT Sriwijaya Bandung. Sebelum saya menjelaskan bagaimana studi kasus audit perpajakan terhadap PPN di PT Sriwijaya Bandung, berikut adalah struktur organisasi di PT Sriwijaya. Next, Yun. Untuk sistem pelaporan pajak pertambahan nilai di PT Sriwijaya. Dokumen laporan pajak pertambahan nilai atau PPN PT Sriwijaya terdiri dari dokumen utama dan dokumen pendukung, di mana dokumen utama adalah surat pemberitahuan atau SPT masa PPN yang dilaporkan sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan. Lalu untuk dokumen pendukung adalah faktur pajak dan dokumen yang dapat diperlakukan sebagai faktur pajak, seperti sales invoice, notariatur, PIB atau pemberitahuan impor barang, dan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. SPT masa PPN merupakan produk final dari pelaporan PPN. Di tahun 2010, PT Sriwijaya menggunakan SPT masa PPN formulir 1107. Data yang tertera pada SPT masa PPN merupakan data yang sesuai dengan faktur pajak, delivery note atau surat jalan, dan sales invoice atau faktur penjualan yang dibuat maupun diterima oleh PT Sriwijaya. Pemeriksaan dokumen terkait dengan SPT masa PPN yaitu yang pertama, SPT masa PPN Induk atau formulir 1107, di mana dalam SPT Induk ini harus diperiksa kelengkapan dan keberadaan ringkasan jumlah DPP atau dasar pengenaan pajak, PPN penyerahan barang dan jasa, dan penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab. Yang kedua, lampiran 1 daftar pajak keluaran dan PPNBM, formulir 1107A. Dalam lampiran 1 ini harus diperiksa kelengkapan dan kebenaran seluruh transaksi penyerahan secara ekspor maupun dalam negeri. Formulir 1107A milik perusahaan memuat transaksi penyerahan dalam negeri perusahaan. Pengisian formulir ini sudah lengkap dan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Lalu yang ketiga, lampiran 2 daftar pajak masukan dan PPNBM, formulir 1107B. Di dalam formulir 2 ini harus diperiksa kelengkapan dan kebenaran seluruh transaksi proses secara impor maupun dalam negeri. Formulir 1107B milik perusahaan memuat transaksi perolehan dalam negeri perusahaan. Pengisian formulir ini sudah lengkap dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan pajak pertambahan nilai PT Sriwijaya merupakan bagian dari sales dan revenue cycle atau cycle penjualan dan penerimaan, dan acquisition and payment cycle atau siklus pembelian dan pembayaran. Laporan PPN didahului oleh penghitungan PPN, di mana PPN yang terjadi akibat transaksi pembelian disebut PPN masukan, sedangkan PPN yang terjadi akibat transaksi penjualan disebut PPN keluaran. PT Sriwijaya sebagai pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN keluaran. Sedangkan PT Sriwijaya akan menerima faktur pajak atas transaksi pembelian barang kena pajak yang sudah dipotong PPN. Untuk pelaporan PPN di PT Sriwijaya Bandung memiliki prosedur pelaporan PPN perusahaan yang terdiri dari beberapa langkah
yang dilakukan secara berulang setiap bulannya oleh supervisor accounting. Yang pertama, database PPN keluaran dan masukan disisipkan, lalu diimpor ke program iSPT untuk menyusun SPT masa PPN. Yang kedua, setelah dari impor, SPT masa PPN siap dicetak. Yang ketiga, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya disetor ke kas negara selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, perusahaan menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan atau SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak terkait selambat-lambat tanggal 20 bulan di berikutnya. Berikut hasil temuan audit PT Sriwijaya Bandung. Yang pertama, penyimpangan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian satu dokumen tertentu. Hasil temuan yang kedua, penyimpangan dokumen berupa delivery note atau surat jalan sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per customer. Tetapi untuk segi perpajakan, contohnya apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, akan terjadi kesulitan untuk mencari dokumen dan mengurutkan sesuai urutan nomor faktur pajak per bulan. Yang ketiga, kekurangan terkait dengan entitas yang bertanggung jawab atas dokumen pendukung pelaporan perpajakan adalah adanya keterlambatan penyampaian pergantian NPWP perusahaan kepada beberapa customer, supplier, dan perusahaan yang sebenarnya sudah sah pada tahun 2009, yang mengakibatkan beberapa nota pelayaran sebagai dokumen lengkap transaksi penyerahan ekspor menjadi tidak valid. Dan temuan yang terakhir, terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh supervisor accounting yang muncul karena human error. Dari hasil temuan yang telah saya sebutkan, ada hal yang harus diperhatikan PT Sriwijaya Bandung. Yang pertama, memperhatikan penyimpangan dokumen. Yang kedua, mengurutkan penyimpangan dokumen untuk memudahkan saat mencari dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, entitas yang bertanggung jawab atas dokumen pendukung pelaporan perpajakan. Dan yang keempat, memperhatikan atau memperbaiki kesalahan penginputan oleh supervisor accounting. Lalu untuk rekomendasi dari studi kasus yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama, melakukan proses pengecekan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data yang diperlukan dalam dokumen perpajakan. Mana pengecekan harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, melakukan pengarsipan secara berurut terhadap dokumen perpajakan. Yang ketiga, melakukan proses memberikan penomoran terhadap dokumen yang terkait dengan perpajakan, yaitu setiap surat jalan atau delivery note. Dan yang keempat, melakukan proses pengecekan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor accounting. Hal ini untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan penginputan data. Lalu ada beberapa masalah dan proses untuk mengatasi masalah dari studi kasus PT Sriwijaya Bandung. Masalah yang pertama, kesalahan NPWP wajib pajak. Adanya kemungkinan POB, faktur pajak keluaran dan masukan menjadi tidak valid untuk restitusi PPN. Dan proses untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengecek kelengkapan dan kebenaran data IPOB, faktur pajak keluaran dan masukan. Masalah yang kedua, penyimpangan dokumen perpajakan kurang memadai. Adanya kemungkinan kehilangan. Proses untuk mengatasi masalahnya dengan cara pre-number dokumen perpajakan. Masalah yang ketiga, adanya kemungkinan kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh supervisor accounting. Untuk proses mengatasi masalahnya, dilakukan pengecekan ulang atau pekerjaan yang telah dilakukan supervisor accounting oleh kepala bagian accounting. Masalah yang keempat, penyimpangan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian suatu dokumen tertentu. Proses untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengurutkan faktur pajak per tanggal, atau sesuai urutan nomor faktur pajak. Masalah yang kelima, penyimpanan dokumen berupa delivery note atau surat jalan sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per pelanggan. Tetapi untuk segi perpajakan, contohnya apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, akan terjadi kesulitan untuk mencari dokumen. Proses untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara
mengurutkan surat jalan pertanggal atau sesuai urutan nomor faktur pajak. Lalu masalah yang selanjutnya, terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh supervisor accounting yang muncul karena human error. Untuk proses mengatasi masalah tersebut dengan cara pengecekan ulang pekerjaan yang telah dilakukan oleh supervisor accounting, oleh kepala bagian accounting. Masalah yang terakhir, adanya keterlambatan penyampaian pergantian NPWP sebagai NPWP perusahaan yang mengakibatkan beberapa nota pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan menjadi tidak valid. Dan proses untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengupdate data perusahaan setiap ada pergantian. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.